Siapa di antara mereka yang memulai cacian, itulah yang menanggung dosa yang paling besar. Al-mustabbani, kata Nabi, dua orang yang mencaci maki itu sama-sama dia menanggung dosa. Tapi yang menanggung dosa yang pertama adalah yang memulainya, fa'alal badi'. Sedangkan yang membalas, yang mempertahankan diri, selama dia hanya sekedar mempertahankan dirinya, membersihkan dirinya, tidak membalas caciannya dengan cacian pula, selama dia bertahan, dia hanya membersihkan dirinya, menolak cacian terhadap dirinya, itu tidak berdosa. Memang sudah merupakan hak dia. Katakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Allah senang, Allah suka kepada orang yang sabar. Wala man sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Orang yang sabar dan memaafkan itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Bahwa kata Nabi SAW, dua orang yang mencaci maki itu adalah dua syaitan. Syaitanan yatahatarani, yang keduanya sama-sama ingin menjatuhkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukurillah, dan kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barakah ini. Kita yakin bahwasanya semua apa yang ada pada kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, semua adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pandai mensyukurinya dan menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan amal soleh sampai kita mati nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali oleh Allah taala dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semuanya merasa gembira dengan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang Allah taala utus sebagai rahmat untuk seluruh alam, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal saleh, bahwasanya mereka akan diberi oleh Allah taala pahala yang mulia, pahala yang baik, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memberikan kabar yang menakutkan pada orang-orang kafir, pada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ini tentunya kita buktikan selalu. Kegembiraan akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita buktikan selalu dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita seorang utusan yang mulia, yang selalu membacakan kepada kita ayat-ayatnya, mengajarkan kepada kita agama ini, memberitahukan kepada kita sekalian tentang bagaimana kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berhubungan dengan manusia,
Rasulullah SAW datang dengan membawa ajaran-ajaran akhlak yang mulia. Nah, di pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Pada hari ini kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada halaman 152 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Yang ini adalah merupakan kitab kumpulan dari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sudah semestinya dan seharusnya dan seyogyanya dan sepantasnya setiap muslim menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia ini, agar terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sampai kelak dia bisa bergandeng dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi teman Nabi Muhammad SAW di dalam syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bab al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal. Nabi SAW senantiasa mengajak kita untuk memilih perkataan yang baik dan menghindari semua perkataan-perkataan yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW tidak ingin kita ini menjadi orang yang berbicara kotor, tidak ingin kalimat-kalimat yang menyakitkan itu keluar dari mulut kita. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengajak kepada kemuliaan akhlak. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, kata Nabi, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi' ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencaci maki, al-mustabban, tentunya dosa yang diperoleh oleh dua orang itu adalah yang memulai caciannya terhadap orang lain. Siapa di antara mereka yang memulai cacian, itulah yang menanggung dosa yang paling besar. Al-mustabbani, kata Nabi, dua orang yang mencaci maki itu sama-sama dia menanggung dosa. Tapi yang menanggung dosa yang pertama adalah yang memulainya, fa'alal badi'. Sedangkan yang membalas, yang mempertahankan diri selama dia hanya sekedar mempertahankan dirinya, membersihkan dirinya, tidak membalas caciannya dengan cacian pula. Selama dia bertahan, dia hanya membersihkan dirinya, menolak cacian terhadap dirinya, itu tidak berdosa. Memang sudah merupakan hak dia. Orang yang kedua itu, orang yang dicaci. Jadi kata Nabi, fa'alal badi', maka dosanya itu bagi yang memulai. Nah, sedangkan orang yang kawannya yang dicaci, yang kemudian dia menolak atau membersihkan dirinya dari cacian-cacian yang dilontarkan oleh kawannya, oleh temannya itu, dia nggak berdosa. Selagi kata Nabi SAW, malam ya'tadi al-madlum, selagi yang dizalimi. Nah, karena posisinya orang yang dicaci itu dizalimi, dia dikatakan ini dan itu padahal tidak, dia dituduh ini dan itu padahal tidak. Berarti kan dia posisinya apa? Sebagai seorang yang terzalimi. Nah, seseorang yang sedang dizalimi, selagi dia tidak melakukan hal yang melampaui batas, dia tidak balik mencaci, apalagi kemudian dia membalas caciannya dengan lebih pedas, ya, dengan lebih jelek,
Selagi dia tidak demikian, itu tidak berdosa. Tapi ketika dia membalasnya, apalagi sampai melampaui batas, maka dia juga menanggung dia mendapatkan dosa. Jadi kata Nabi SAW, fa'alal badi' ma lam ya'tadil madlum. Ya, selama orang yang dizalimi tadi tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu perbuatan yang melampaui batas itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Allah senang, Allah suka kepada orang yang sabar. Wala man sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Orang yang sabar dan memaafkan itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar, kata Allah. Nah, perkara yang besar ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang punya hati yang besar. Orang yang diberikan keleluasaan dada oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dada, sehingga dia bisa sabar, dia bisa bertahan, dan dia bisa memaafkan. Jadi itu tentunya menjadi pilihan yang lebih utama. Fa inna dzalika min azmil umur, daripada membalas, daripada melayani, itu yang lebih utama, sabar dan memaafkan. Seandainya kita nggak bersabar, ya kita melayani orang yang mencaci kita, tapi hanya sebatas kita mempertahankan diri dan membersihkan diri dari apa yang dia ucapkan, kita nggak berdosa. Yang berdosa kalau kita sampai melampaui batas, ya, melakukan hal yang melampaui batas, itu yang berdosa. Fa'alal badi' ma lam ya'tadil madlum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya dikatakan al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Bab berikutnya dikatakan bahwa dua orang yang mencaci maki itu, yang saling mencaci maki, itu adalah dua syaitan. Ya, adalah dua syaitan. Nah, dikatakan dua syaitan ketika orang yang dicaci tadi juga melempar cacian dengan yang sama atau bahkan yang lebih terhadap orang yang memulainya, maka dikatakan dua-duanya syaitan. Yang pertama jelas syaitan karena dia yang memulainya, itu jelas. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua juga menjadi syaitan ketika dia melampaui batas, itu juga menjadi syaitan. Jadi dua orang yang mencaci adalah dua syaitan yatahatarani, yang saling ingin menjatuhkan satu dengan yang lain, ya, satu kepada yang lain. Dia ingin menjatuhkannya dengan kebohongan, dengan kebatilan, dan dengan apa saja yang dia katakan. Yatahatarani wa yatakadzabani, dan duanya saling berkata dusta, kata Nabi. Karena memang untuk menjatuhkan orang itu kan orang akan melakukan apa saja untuk biar orang yang orang yang dia caci dan juga yang mencacinya itu jatuh, maka dia saling melemparkan kebohongan. Dari Iyad bin Himar qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni, wahai Rasulullah, orang itu mencaci aku, kata Nabi. Kata siapa? Kata
seorang an Iyad bin Himar qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni, orang itu mencaci aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mustabbani syaitanani. Nah, tentunya hadis ini jamaah sekalian ya berkaitan dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis pertama kan mengatakan bahwa yang berdosa adalah yang memulai. Itu. Nah, tapi ketika kemudian orang yang dicaci ini melampaui batas, nah baru kemudian berlaku hadis yang kedua ini, bahwa kata Nabi SAW, dua orang yang mencaci maki itu adalah dua syaitan, kata Nabi. Syaitanani yatahatarani, yang keduanya sama-sama ingin menjatuhkan yang lain. Salah satu diantaranya ingin menjatuhkan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, yatahatarani, menjatuhkannya dengan apa? Yaitu dengan kebohongan, dengan kebatilan. Wa yatakadzabani, dan keduanya saling berbohong. Kemudian dalam hadis berikutnya dikatakan, masih dalam riwayat Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Iyad bin Himar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian semuanya saling tawadhu. Bukan saling mencaci, bukan saling menyombongkan diri, ya, bukan saling ingin menang sendiri, bukan saling ingin menjatuhkan yang lainnya, bukan. Itu semuanya bukan merupakan akhlak yang mulia, semuanya bertentangan dengan akhlak yang mulia. Tapi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antawadhu, kalian saling merendahkan hati. Tawadhu, tidak sombong. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga kata Nabi, ya bagaimana kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada beliau agar bertawadhu itu, sehingga kata Nabi, tidaklah seseorang itu berbuat zalim terhadap orang lain, wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan sehingga seseorang tidak menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Fakultu, lalu Iyad ini mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, dia berkata kembali kepada Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Nabi, lau anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu kemudian mencaciku di suatu halayak yang ramai? Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kan aku malu ya Rasulullah, aku dicaci maki di depan orang. Faradatu alaih, lalu kemudian aku membalas caciannya, aku menolak apa yang dikatakan kepadaku karena dia mencaciku di depan orang. Lalu kemudian aku menolak. Hal alayya fi dzalika junahun, kata Iyad, ya Rasulullah, apakah aku berdosa ini dengan menolak orang tadi yang mencaciku di depan orang itu? Apakah aku berdosa? Qala al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Nah, Nabi SAW di sini memberikan arahan, selama orang tadi kemudian yang dicaci tadi juga ingin atau membalas untuk menjatuhkan orang yang mencacinya, ya, ingin menjatuhkannya dengan kebatilan dan dia juga berbuat bohong seperti yang dilakukan oleh mencaci,
maka keduanya kata Nabi SAW adalah mereka berdua adalah syaitan. Syaitan, ya, orang yang mencaci tadi menjadi dua syaitan yang ingin menjatuhkan dan ingin berbuat bohong. Nah, tapi manakala membalasnya tadi hanya sekedar membersihkan dirinya, ya tidak melampaui batas, ya maka yang berdosa yang mencaci. Orang yang mempertahankan dirinya karena dia posisinya dizalimi, dia nggak berdosa. Ya selagi tidak melampaui batas. Nah namun ya dia bersabar dan memberikan maaf itu lebih baik. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang nilai-nilai yang mulia ini dan semua sistem nilai yang baik yang mulia ini ya harus diusahakan oleh manusia. Ya harus kita usahakan. Kita nggak bisa bersabar langsung dengan sendirinya, ya, kecuali kita berusaha untuk bisa bersabar. Semuanya harus diusahakan oleh kita. Qala Iyad, kemudian Iyad berkata lagi, wa kuntu harban di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Iyad, aku ini dulu adalah seorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Iyad mengakui dirinya, mengingat-ingat masa lalunya yang dia adalah termasuk orang yang memerangi Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terlintas pada dirinya, pada diri Iyad ini, walaupun dia membenci Nabi, memusuhi Nabi, dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa ahdaitu ilaihi naqatan. Lalu aku memberikan hadiah kepada Nabi seekor unta. Ya, dia datang pada Rasulullah dengan memberikan seekor unta. Coba kita lihat ya. Ini orang yang sangat benci kepada Nabi, yang memusuhi Nabi, tapi datang ingin menghadiahkan seekor unta kepada Nabi Muhammad SAW. Qabla nuslim, kata Iyad, aku lakukan itu sebelum aku masuk Islam. Artinya masih kafir Iyad ini. Falam yakbalha, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak menerima hadiah tersebut. Ya, oleh Nabi nggak diterima. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerima hadiah dari Iyad ini, seekor unta, sementara dirinya masih musyrik dan dirinya memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Nabi biasanya kan memang beliau itu yakbalul hadiah, dia menerima hadiah. Yang menerima hadiah yang datang dari sahabat-sahabatnya. Kalau sedekah tidak, Nabi nggak menerima sedekah. Ya, tapi kalau hadiah Nabi menerima. Nah, cuma ini hadiah datang dari seorang kafir yang memerangi Nabi, yang benci kepada Nabi. Maka Nabi SAW falam yakbalha. Nabi nggak memberikan, tidak menerimanya. Waqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, inni akrahu, aku tidak suka, kata Nabi, inni akrahu, aku tidak suka zabadal musyrikin, pemberiannya orang musyrik. Nah ini kan menyentuh dia. Nabi nggak langsung mengatakan kamu ini musyrik, aku nggak mau sama pemberian kamu, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku tidak senang, kata Nabi. Inni akrah, aku tidak suka atau tidak senang akan pemberian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang orang Iyad ini yang ingin agar hadiahnya diterima oleh Nabi SAW, dia tahu, oh ternyata Nabi tidak mau menerima ini ya bukan karena aku ini yang pernah memerangi dia, bukan, tapi karena aku musyrik. Karena aku seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kemudian ini menjadi sebab ya keislamannya ia. Bagaimana
Ia agar hadiahnya bisa diterima oleh Nabi SAW, dia faham bahwa penghalangnya adalah karena kemusyrikannya kepada Allah Ta'ala, kesyirikannya kepada Allah. Ya dia tinggalkan kesyirikan itu, dia tinggalkan kesyirikannya, dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan dia akan hadiahnya. Tentu nanti kalau dia berikan hadiah kepada Nabi, dia akan terima, akan diterima oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan, inni akrahu zabadal musyrikin, aku tidak suka, kata Nabi, pemberiannya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hadis-hadis ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian, ya bagaimana kita ini dalam posisi dizalimi, dengan dicaci maki, dikatakan kepada kita sesuatu yang tidak benar, apalagi kemudian di depan banyak orang, ya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa ya sebaiknya tetap kita tidak melayani orang yang mencaci maki itu dengan membalasnya, apalagi dengan sesuatu yang melebihi cacian orang itu terhadap diri kita. Ya. Seorang muslim itu jauh akhlaknya dari akhlaknya syaitan yang ingin menjatuhkan orang lain dengan kebohongan-kebohongan. Selanjutnya bab sibabul muslim fusuqun. Bab yang menjelaskan bahwa mencaci saudara kita yang muslim itu adalah merupakan kefasikan, bahwa cacian itu termasuk ke perbuatan fasik, ya, perbuatan kefasikan. Orangnya bisa menjadi fasik karena melakukan cacian terhadap muslim itu. Ya, seorang muslim, seorang yang terhormat, seorang yang terjaga hartanya, kehormatannya, darahnya, itu sangat terhormat seorang muslim. Tidak boleh seorang menzalimi seseorang, baik dalam harta, baik dalam jiwa, ya, baik dalam kehormatannya. Kalau orang mencaci, itu berarti telah menodai kehormatan dia, kalau dia mencacinya. Nah, Nabi SAW mengatakan tingkatan cacian seseorang pada saudaranya yang muslim itu telah menjatuhkan dia kepada kefasikan. Kenapa? Karena dia telah menzalimi kehormatan saudaranya. Kalau dia sampai membunuhnya, maka lebih dahsyat lagi. Bukan saja menjatuhkannya kepada kefasikan, tapi menjerumuskan orang tadi yang membunuh saudaranya, dia terjerumus kepada apa? Kepada kekafiran. Jadi Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusuqun, bahwa mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya, kufrun, adalah merupakan kekafiran. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sababan. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, beliau bukan seorang yang berkata kotor, apalagi senang berkata kotor. Enggak. Berkata kotor saja itu jauh dari Nabi SAW, apalagi menjadi orang yang senang berkata kotor. Enggak. Lam yakun fahishan wala la'anan, dan Nabi juga bukan seorang yang senang melaknat.
wala sababan, dan juga Nabi SAW bukan seorang yang mencaci maki. Nah, akhlak-akhlak ini, akhlak-akhlak yang tercela ini semuanya tidak ada pada Rasulullah SAW. Kana yaqulu indal mu'tabah ma lahu tariba janibuhu jabinuhu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang apa namanya, yang mencaci maki, dia tidak sadar bahwa cacian tadi telah menjatuhkan dia kepada kefasikan. Dia nggak sadar. Nah, kita diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar ya dari kefasikan, apalagi dari kekafiran. Ya, kita harus menjaga diri kita, ya, menjaga lisan kita, nggak sampai mencaci orang, tidak apalagi sampai membunuh orang. Karena mencacinya, mencaci seorang muslim itu fasik, membunuhnya adalah kufur. Kemudian riwayat yang lain dari Al-Husain dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata, haddatsana Yahya bin Ya'mur anna Abul Aswad Ad-Du'ali haddatsahu, bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepadanya, annahu sami'a Abu Dzar, dia mendengar sahabat Abu Dzar berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Dzar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq, tidaklah seseorang mengatakan kepada orang lain dengan kefasikan. Jadi orang mengatakan kepada temannya dengan mengatakannya bahwa dia adalah orang yang fasik, juga nggak boleh. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur, dan juga tidaklah seseorang mengatakan kepada orang lain dengan kekafiran, mengatakan temannya fasik, mengatakan temannya kafir, itu nggak boleh. Illa irtadzat alaih, melainkan kalau ternyata apa yang kita katakan itu tidak benar, apa yang kita klaimkan kepada saudara kita itu dengan kekafiran atau dengan kefasikan itu tidak ada, tidak benar, maka itu semua akan kembali kepada dirinya. Orang yang mengatakan pada orang lain kamu fasik, maka dirinya yang fasik. Kalau ternyata kefasikan itu tidak ada pada saudaranya. Orang yang mengatakan pada orang lain kafir, kafir misalnya, kamu kafir, padahal tidak, maka kembali kepadanya. Kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri, pada yang mengatakannya. Illam yakun sahibuhu kadzalik, kata Nabi, kalau ternyata temannya tidak kafir, tidak fasik, maka orang yang menuduhnya dengan kekafiran, dengan kefasikan, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, apa manfaatnya orang mengatakan kafir, orang mengatakan fasik pada orang lain? Apakah kemudian akan menambah keimanannya? Tidak, justru itu risikonya besar. Kalau ternyata tidak benar, ya kembali kepada dirinya kefasikan, kekafiran itu. Fasik ini artinya jamaah sekalian al-khuruj anit ta'ah. Itu artinya fasik. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang mukmin itu kan orang yang taat kepada Allah. Ketika dia melanggar kepada Allah, maka dia dikatakan seorang yang keluar dari dari ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Itu orang fasik. Kalau kafir, ya beda lagi. Bukan hanya keluar dari ketaatannya kepada Allah, sudah keluar dari keislamannya.
Itu pasti sudah. Kalau orang kafir ya pasti fasik. Kalau fasik ya belum tentu kafir. Ya tergantung apa yang dia lakukan. Kalau perbuatannya tadi sampai mengeluarkan dia dari Islam, ya maka kefasikan ini kemudian bisa menjadikan orang kafir. Nah ini orang Muslim ya yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan orang yang fasik. Dari Abu Dzar juga dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalik illa harat alaih." Abu Dzar juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, siapa orang yang menisbahkan dirinya bukan kepada orang tuanya sendiri, maka Nabi SAW, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu. Orang misalnya mengatakan dirinya namanya misalnya Farid misalnya ya, orang tuanya adalah Hasan, tapi dia nggak mau menisbahkan kepada orang tuanya. Dia nisbahkan dirinya kepada orang lain. Farid bin Tariq misalnya. Padahal Tariq bukan orang tuanya dan dia tahu bahwa Tariq itu bukan orang tuanya. Nah ini kata Rasulullah SAW, faqad kafar. Dia telah melakukan suatu perbuatan kekafiran. Jadi berat ya, orang menisbahkan bukan pada orang tuanya sendiri itu berat. Resikonya besar. Orang menasabkan bukan pada orang tuanya sendiri. Dan dia tahu, kecuali nggak tahu misalnya. Dia nggak diberitahu misalnya bahwa orang tuanya fulan. Dia nggak tahu. Akhirnya selama ini dia menisbahkan kepada seseorang yang bukan orang tuanya, tapi dia nggak tahu, ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu nggak boleh. Makanya kalau kita mengambil anak, ya kita mengasuh anak, nggak boleh kemudian kita nisbahkan kepada diri kita, nggak boleh. Kita kasih tahu dia siapa orang tuanya, biar dia menisbahkan kepada orang tuanya sendiri. Jadi orang yang menisbahkan mengaku-ngaku dan menisbahkan bukan kepada orang tuanya, padahal dia tahu, kata Nabi, faqad kafara. Wa man idda'a qauman, nah siapa yang mengklaim satu kaum, siapa yang menuduh satu kaum, laisa huwa minhum, siapa yang juga mengaku dia termasuk kaum fulan, laisa huwa minhum, padahal dia bukan dari kaum fulan, itu ancamannya apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia menyiapkan, dia silakan menyiapkan tempatnya dari api neraka. Siap-siap menempati tempatnya dari api neraka. Ya nggak boleh orang menisbahkan dirinya bukan kepada orang tuanya, orang menisbahkan dirinya pada suatu keluarga padahal bukan, dia tidak termasuk dari keluarga mereka. Orang menisbahkan dirinya dari satu kaum padahal dia bukan dari kaum itu. Itu juga nggak boleh. Kemudian wa man da'a rajulan bil kufri, siapa orang memanggil orang lain dengan kekafiran, wahai si kafir misalnya, au qala aduwwullah, atau mengatakan hei musuhnya Allah. Orang mengatakan pada orang lain dengan panggilan semacam itu, wahai kafir, wahai musuhnya Allah, walaisa kadzalik, padahal tidak demikian, maka kata Nabi, illa harat alaih, kecuali panggilan tadi jatuh pada dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Dia akhirnya yang menjadi musuhnya Allah. Dia akhirnya yang mendapatkan kekafiran. Itu kalau dia menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak ada padanya.
Qala hadatsana Amash qala hadatsana Adi bin Thabit qala sami'tu Sulaiman bin Surat rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencaci maki di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, lalu marah salah satu di antara mereka yang mencaci maki tadi. Fashradda ghadabuhu, sehingga sangat marah, hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar, dari marahnya tadi sehingga berubah wajahnya, berubah bagaimana orang marah. Faqala Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan, inni la'alamu kalimatan, aku kata Nabi akan benar-benar mengetahui, kata Nabi, satu kalimat, lau qalaha, kalau dikatakan ini kalimat yang sangat manjur, ya, resep yang sangat manjur diberikan oleh Nabi SAW agar dikatakan oleh orang yang sedang emosi berat. Orang kalau dalam keadaan marah berat, kata Nabi, lau qalaha, kalau orang tadi mengatakan kalimat ini, la dhahaba anhu alladhi yajid, maka emosinya akan hilang. Ya, Nabi SAW mengatakan, fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqauli Nabi SAW wa qala, lalu kemudian orang tadi yang marah tadi pergi kepadanya, kemudian diberitakan oleh Nabi kepadanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu kalimat itu? Dia penasaran, ya, apa kalimat yang kalau diucapkan akan hilang emosinya. Waqala, maka diberitakan padanya bahwa Nabi SAW mengatakan, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim, yaitu berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Lalu mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah orang yang sedang emosi tadi akan hilang. Apa yang dia dapati pada dirinya akan hilang. Emosi marah yang ada pada dirinya akan sirna kalau dia mengucapkan kalimat ini, yaitu berlindung pada Allah. Qala atara bi ba'san amajnunun ana, ya, idhab. Jadi inilah kalimat, ya, kalimat yang sangat manjur sekali orang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena sebenarnya orang yang sedang marah juga dia sedang dikuasai dirinya oleh syaitan. Jadi syaitan itu punya berapa banyak pintu untuk masuk pada manusia. Tapi pintu yang paling luas, leluasa yang bisa dimasuki oleh syaitan, pintunya namanya adalah emosi. Jadi dari pintu emosi itu syaitan bisa masuk dan akhirnya bisa menguasai diri manusia. Jadi emosi ini, marah itu merupakan salah satu pintu syaitan yang sangat leluasa, membukakan pintunya kepada syaitan untuk masuk pada dirinya. Demikian apa yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW benar-benar berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.